Halo sahabat EduWeb Host, selamat datang di acara webinar EduWeb Host dengan tema tips memaksimalkan jualan dengan beriklan di Facebook dan Instagram Ads. Nah, pada webinar kali ini akan dipandu oleh Agus Purwadi selaku Digital Marketing Specialist di EduWeb Host. Nah, beliau akan menjelaskan tentang alasan mengapa harus beriklan di Instagram dan Facebook Ads, dan juga akan menjelaskan tentang Facebook Ads Funnel, dan juga di akhir acara nanti akan ada praktek langsung targeting iklan dengan Instagram dan Facebook Ads. Oke, langsung aja Mas Agus Purwadi, silahkan bisa memulai materinya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat kawan-kawan semua yang sudah join di webinar kali ini. Ya, pada kesempatan kali ini, saya Agus Purwadi akan mempresentasikan materi dari tips beriklan di Facebook dan Instagram. Baik. Sebelum saya mulai, saya boleh tahu dong kalau dari kawan-kawan semua yang ada di sini, apakah udah pernah beriklan di Facebook atau Instagram atau belum? Kalau udah, bisa tulis di kolom komentar. Oke. Baik, sambil menunggu yang lainnya. Ini saya coba imbau lagi buat teman-teman yang baru join. Mohon untuk pin materi webinar ini ya, sama nanti kalau ada yang bertanya bisa tolong dibantu agar orang-orang yang baru bisa untuk ngepin materi ini, gitu. Baik, ini saya coba baca komentarnya. Oke, baik. Rata-rata banyak yang belum berikan Facebook ya. Yes, saya sudah cukup paham untuk sampai sini. Nah, baik, untuk yang sudah pernah berikan di Facebook atau yang belum, ini menjadi kesempatan yang bagus untuk teman-teman semua, karena di materi ini kita akan belajar sama-sama tips beriklan di Facebook dan Instagram, dan ini materi ini berdasarkan studi kasus, jadi tidak hanya teori saja, dan juga ada tips-tips lainnya yang mudah-mudahan bisa menjadi insight baru ya untuk teman-teman semua, seperti itu. Baik, ini saya langsung mulai. Apa yang akan kita pelajari untuk webinar kali ini? Ya, untuk pertama kita akan mengetahui mengapa kita harus iklan Facebook dan Instagram, seperti itu. Kemudian yang kedua, sebelum kita mulai beriklan, kita harus memahami bagaimana apa itu Facebook Ads Funnel. Funnel itu kan soal pengertian, jadi ada tahapan sebelum beriklan Facebook, seperti itu. Kemudian untuk nanti topik paling utamanya kita akan praktek targeting iklan Facebook dan Instagram yang tepat, seperti itu. Baik, sebelum masuk ke topik utama, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Agus Purwadi. Saya berpengalaman di bidang digital marketing selama kurang lebih 4 tahun. Dalam kurun waktu itu saya sudah membantu mengiklankan beberapa lini bisnis seperti hotel, dan sebagainya. Kemudian saat ini saya bekerja di EduWeb Host dan juga Jogja Camp sebagai digital marketing spesialis. Ya. Baik. Ini juga sebelum kita masuk ke topik utama, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi sebentar itu. Bagaimana iklan Facebook dan Instagram itu bisa menjangkau banyak orang. Ya, saya ilustrasikan. Misalnya kalau Anda dalam beriklan toko offline, contohnya toko offline atau bisnis masih offline belum di online kan. Contohnya iklan yang Anda lakukan kemungkinan bisa Anda lakukan di koran atau baliho. Contohnya kita taruh iklan kita di baliho.
Pertanyaannya, sekarang dari kawan-kawan semua yang ada di sini, ketika kawan-kawan semua iklan di baliho, apakah kawan-kawan semua bisa mengukur orang yang melihat iklan Anda di baliho itu ada berapa orang, terus apa jenis kelaminnya mereka apa, terus mereka berasal dari mana, dan apakah ada kecenderungan orang-orang yang melihat iklan di baliho Anda itu mereka akan merekomendasikan ke teman-teman mereka seperti itu. Tentu hal ini kan kalau kita iklan di baliho akan cukup susah ya seperti itu. Tapi berbeda ketika kita iklan di Facebook atau Instagram. Ketika Anda beriklan di Facebook dan Instagram, Anda bisa menjangkau market Anda itu secara lebih luas. Terus kemudian Anda bisa mendapatkan data seperti usia berapa, kemudian jenis kelamin apa yang paling banyak, kemudian dari asal mana, kemudian mereka pakai perangkat apa, semua tertampil dengan jelas. Dan selain itu juga iklan Anda juga akan menjangkau lebih luas. Berikutnya saya akan berikan gambaran seberapa luas iklan Facebook dan Instagram ini bisa menjangkau orang. Oke, ini saya baca komen. Suara masih kurang keras ya? Baik. Oke, saya lanjut ya. Baik, untuk materi yang tertampil ini Anda bisa lihat di materi yang tertampil ini. Ini adalah sebuah statistik dari Badan Penyedia Statistik Data dari Statista. Ya, ini adalah data sosial media secara pengguna aktif per bulannya. Sebelum saya jelaskan, saya coba boleh tanya dong, menurut Anda, ini sosial media mana yang paling banyak pengguna aktifnya? Coba tulis di komen coba. Oke. Baik, saya lanjut langsung ya. Dari data dari Statista ini, 5 top tertinggi itu adalah dari Facebook. Ya. Facebook 4 dari 5 top tertinggi ini dikuasai oleh Facebook. Kita bisa lihat itu ada Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram itu masih dalam satu naungan Facebook. Seperti itu ya. Kemudian dari keempat itu pengguna aktifnya per bulan untuk Facebook itu ada sekitar 2,3 miliar. Kemudian Instagram itu ada 1 miliar. Nah, ketika Anda berikan di Facebook dan Instagram berarti Anda berpotensi untuk menjangkau iklan Anda sebanyak kurang lebih 3 miliar orang ya. Katakanlah populasi dunia sekarang itu totalnya 7 miliar kurang lebihnya ya. Berarti kalau potensi iklan Anda bisa menjangkau 3 miliar itu berarti kurang lebih populasinya 30% populasi dunia itu iklan Facebook dan Instagram itu bisa menjangkau orang-orang yang ada di dunia sebanyak 30% itu. Intinya adalah berarti iklan Anda itu benar-benar bisa menjangkau kurang lebih sepertiga populasi dunia. Berarti ini sangat-sangat efektif ya, untuk Anda coba untuk beriklan di Facebook dan Instagram seperti itu. Baik. Pada slide selanjutnya, ini saya coba berikan contoh kasus yang bermanfaat untuk Anda. Ini. Contoh ya kita dalam berikan di Facebook dan Instagram. Contohnya katakanlah Anda menjual jaket jeans seharga 300.000. Kemudian Anda memiliki budget di awal yaitu 200.000.
Lalu profit Anda per jaket adalah 10% dari penjualan. Bagaimana Anda mengatur budget iklan Anda agar efektif dan mendapatkan keuntungan penjualan? Baik, ini saya contohkan. Tadi harga jaketnya adalah 300.000, kemudian anggaran iklan kita yaitu 200.000, kemudian anggaran hariannya yaitu 20.000. Berarti waktu beriklan yang dibutuhkan adalah anggaran yang kita miliki dibagi anggaran harian, berarti kurang lebih 10.000. Benar kan? Seperti itu kan? Nah, katakanlah dalam per hari itu kita dapat pembelian itu 10 kali pembelian. Berarti total omset per harinya itu Anda mendapatkan 3 juta. Kemudian total omset selama iklan itu berjalan itu berarti bisa menghasilkan 30 juta ya, 3 juta dikali pembeliannya 30 juta ya, berarti total profit Anda adalah 3 juta. Itu adalah contoh kasusnya ketika kita beriklan di Facebook. Dari sini kita bisa lihat bahwa kita bisa menekan biaya anggaran harian seminim mungkin dan bisa mendapatkan profit yang omset dan profit yang sangat tinggi ya. Tentunya ini diimbangi dengan bagaimana setting targeting iklan yang baik, dan PR-nya adalah di bagaimana cara kita mendapatkan pembelian ini bisa lebih naik terus gitu. Itu akan nanti saya jelaskan di tahap iklan Facebook. Gitu. Ya. Ini saya contohkan kembali. Ini dalam contoh kali ini, misalnya tadi kita sudah bagaimana kita memutar anggaran iklan Facebook tadi biar lebih Anda mendapatkan income secara terus menerus seperti itu. Ya, Anda tadi sudah mendapatkan 3 juta ya tadi profitnya. Berarti untuk iklan selanjutnya, kan ini iklannya sudah habis 2 hari. Untuk iklan selanjutnya, Anda bisa mengambil profit yang Anda dapat tadi 3 juta itu dialokasikan sebagian ke anggaran iklan baru. Contohnya tadi yang di awal kita sudah iklan 200.000, kemudian untuk yang di iklan baru kita ambil 500.000 ya, berarti jadi 500.000 untuk anggaran iklan. Berarti kalau kita sudah naikkan anggaran, secara otomatis waktu beriklan akan bertambah kan. Jika anggaran hariannya tetap 20.000 ya, berarti waktu beriklan akan menjadi 25 hari. Kemudian tentu kalau iklan ini masih bagus akan mendapatkan penjualan ya, pembelian. Contohnya ini bisa mendapatkan 20 pembelian. Kemudian total omset per hari yang bisa Anda dapatkan berarti sekitar 6 juta gitu ya. Kemudian untuk total omset selama 25 hari iklan tayang ini sebanyak 150 juta. Berarti total profit Anda jika 10% yang diambil berarti 15 juta itu profit Anda. Anda sudah berarti dari sini sudah dapat gambaran ya. Dari anggaran aja, dari anggaran kecil 500.000 dari bisa mendapatkan profit sebanyak 15 juta. Dan seterusnya, Anda terus putarkan terus ketika dapat profit, putarkan tambahkan, injek terus anggarannya, terus kemudian optimasi kembali dan sampai Anda bisa terus mendapatkan income secara terus menerus seperti itu. Baik, di slide berikutnya, di iklan Facebook dan Instagram juga kita bisa cek juga ini. Anda bisa mengset berapa, misal ini Anda bisa melakukan A/B test atau split test itu untuk iklan A sama iklan B. Contohnya ini, misalnya di iklan A itu adalah untuk target market untuk laki-laki dan iklan B untuk target market perempuan, seperti itu. Anda bisa set seperti itu. Kemudian atau di target yang berbeda pun juga bisa. Nah, ini contoh lagi. Anda bisa agar mendapatkan mana yang iklan yang lebih efektif. Anda bisa juga iklan
berupa gambar dan iklan berupa video. Anda bisa bandingkan mana yang interaksinya paling banyak dan mana yang paling banyak mendatangkan penjualan. Jika di salah satu ini mendatangkan penjualan yang cukup atau interaksi yang bagus, Anda bisa stop salah satunya. Untuk melakukan pengujian split test ini atau A/B test ini, Anda bisa lakukan sebanyak 5 hari. Itu ketika 5 hari sudah berjalan, nanti akan kelihatan iklan mana yang akan lebih seperti itu. Ya. Berikutnya ke tahap kita sebelum kita mulai iklan juga, ini kita harus tahu yaitu Facebook Ads Funnel. Apa itu Facebook Ads Funnel? Yaitu bagaimana perjalanan dari pelanggan yang dia nggak tahu tentang produk Anda, dia sampai bisa mau melakukan pembelian. Nah, di Facebook Ads Funnel ini itu dipecah dari TOFU, MOFU, BOFU, dan akhirnya ke penjualan yang seperti itu ya. Di tahap TOFU ini adalah pelanggan masih dalam tahap belum kenal Anda, dan untuk itu Anda perlu di sini di tahap TOFU ini berarti Anda bisa beriklan untuk memperkenalkan brand atau produk Anda, itu di tahap TOFU. Kemudian di tahap MOFU Anda bisa menggunakan iklan yang seperti website atau menggiring pelanggan Anda ke website atau mendapatkan data-data pelanggan Anda, dan Anda bisa meng-follow up data-data pelanggan Anda di tahap MOFU ini. Kemudian untuk di tahap MOFU berarti pelanggan Anda sudah mereka sudah paham dan tahu tentang produk Anda, dan Anda tinggal jual saja di tahap MOFU ini, dan akhirnya pelanggan Anda mau membeli produk Anda. Baik. Sebelum saya lanjutkan sampai sini ada masalah apa nggak di presentasi? Coba. Aman ya, berarti aman ya? Karena kurang jelas. Oh, baik. Oh ya, baik. Untuk yang slide nggak kelihatan, bisa klik pin dulu ya, klik pin materinya, materi presentasinya. Seperti itu. Coba. Baik, untuk ads funnel ya, ini masih di tahap ads funnel, Kak. Saya jelaskan juga di ads funnelnya. Baik. Berikutnya kita lakukan yang tadi di ads funnel tadi. Ini penjelasan lebih jelasnya seperti itu. Ya, di ads funnel ini, di sini ada dua posisi ya, buying journey dan conversion funnel. Ya, kalau di buying journey ini adalah posisi dari pelanggan Anda, prospek atau calon customer Anda, seperti itu. Dan di conversion funnel itu posisinya adalah Anda sendiri atau sebagai sellernya ya, seperti itu. Nah, buying journey ini adalah bagaimana perjalanan dari pelanggan Anda dari awareness sampai awareness berarti kan pelanggan baru sadar akan produk Anda, kemudian consideration, pelanggan akhirnya setelah tahu produk Anda, dia akan mempertimbangkan beli nggak ya produk ini sebenarnya bermanfaat atau enggak. Nah, itu di tahap consideration gitu. Kemudian akhirnya di tahap decision, dia memutuskan mau beli atau enggak di situ. Kemudian di tahap conversion funnel ini top of funnel ini berarti posisi Anda ada di top ini, kemudian middle of funnel, kemudian
WOFU atau bottom of funnel. Nah, ini saya jelaskan juga untuk goal dari prospek calon customer Anda dan juga untuk Anda sebagai seller. Ya. Seperti ini ya, seperti yang tertampil ini ya. Untuk di tahap conversion funnel, berarti di tahap TOFU dan awareness ini, goal Anda atau tujuan Anda berarti memberikan jawaban atas masalah dari prospek Anda, seperti itu. Kemudian mengedukasi prospek, kemudian mendapatkan database prospek untuk di follow up. Nah, kemudian goal untuk prospek atau untuk calon pelanggan Anda, itu prospek sampai tahap ini harusnya sudah mengetahui produk atau bisnis Anda, kemudian prospek sudah menaruh perhatian kepada Anda, seperti itu ya. Kemudian di tahap MOFU, itu berarti untuk goal Anda, berarti Anda harus mengedukasi prospek lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, kemudian memfollow up prospek, memfollow up calon pelanggan Anda dari database yang Anda dapatkan. Seperti itu. Kemudian untuk goal prospek, ya berarti prospek Anda sudah semakin percaya kepada Anda, kemudian prospek semakin ingin lebih tahu tentang konten Anda. Seperti itu. Kemudian di level WOFU, berarti ini berarti pelanggan sudah, ibaratnya dia sudah siap mau beli, tinggal dikit lagi Anda untuk mendapatkan pelanggan Anda. Berarti goal untuk Anda adalah tunjukkan produk Anda sebagai solusi terbaik, kemudian mengedukasi alasan produk Anda kenapa kok menjadi solusi terbaik. Seperti itu. Kemudian akhirnya Anda bisa menjual kepada prospek. Seperti itu. Kemudian untuk goal prospek atau untuk calon pelanggan Anda, berarti prospek sudah sangat yakin dengan produk Anda dan prospek sudah siap untuk membeli produk Anda. Ya. Baik, sampai tahap ini kita sudah mengetahui alasan kenapa kita harus beriklan Facebook dan juga Instagram. Berikutnya, kita juga sudah tahu juga sebelum tahap kita beriklan Facebook, kita sudah tahu bagaimana Facebook Ads funnel dulu, atau kita tahu tahapan posisi pelanggan dan juga posisi kita dalam beriklan, sebelum beriklan gitu. Dan akhirnya kita sudah siap untuk mulai beriklan. Ini saya contohkan ketika kita mau beriklan di Facebook, dan saya contohkan untuk targeting iklan di Facebook yang tepat itu bagaimana, seperti itu ya. Baik, ini saya coba berhenti dulu. Saya coba lagi presentasi lagi. Teman-teman bisa terlihat sebelum saya jelaskan cara targetingnya, terlihat ya di layar ya. Coba tulis di komen. Oke, cukup terlihat ya berarti ya. Baik, seperti yang Anda lihat di layar ini, di sini ada awareness, kemudian ada consideration sama conversion-nya. Ini adalah marketing objektif ketika Anda mau beriklan di Facebook, seperti itu. Facebook atau Instagram sama aja, seperti itu. Kemudian di tahap awareness ini, tujuan atau iklan Anda berarti adalah untuk branding atau memperluas pelanggan Anda supaya tahu produk Anda, itu berarti tahapan awareness. Kemudian di tahapan consideration itu di sini ada pilihan seperti traffic, kemudian engagement, apps install dan sebagainya. Nah, di tahap ini sebenarnya pelanggan masih bisa dia masih mempertimbangkan mau beli produk Anda, atau mungkin untuk kedepannya seperti itu masih bisa.
consideration di tahap ini. Kemudian kalau di conversion berarti pelanggan udah benar-benar Anda beriklan, Anda bisa sudah siap pelanggan Anda untuk beli produk Anda. Tapi kalau udah ke tahap conversion, catatannya pelanggan Anda harus sudah dapat database atau data-data pelanggan Anda yang sudah tahu produk Anda dan sudah siap mau beli produk Anda. Itu seperti itu di conversion. Dan untuk mendapatkan melewati sudah di tahap conversion ini, Anda harus melewati awareness sama consideration dulu. Tapi untuk saran beriklan di Facebook, ini Anda bisa coba untuk di tahap engagement. Engagement ini adalah iklan kita, goalnya, tujuannya adalah postingan iklan kita yang diiklankan, seperti itu. Jadi Anda ketika berikan di Facebook atau Instagram, Anda nggak perlu punya Facebook, maksudnya Anda nggak perlu punya website atau aplikasi, tapi cukup postingan Anda yang diiklankan nanti akan menjangkau ke target-target market Anda, seperti itu. Dan di situ bisa terjadi juga terjadi closing, seperti itu. Nanti di chat atau bisa langsung menghubungi DM ke sosial media Anda, itu bisa seperti itu. Saya contohkan contohnya di engagement ini ya. Ya, klik engagement dulu. Kemudian setelah itu Anda isikan campaign name di sini. Contohnya iklan saya ya, seperti ini. Iklan saya. Di sini Anda bisa pilih post engagement. Kalau post engagement kan berarti Anda mengiklankan postingan Anda. Kalau page like itu berarti Anda mengiklankan fanspage atau akun sosial media Anda agar bisa mendapatkan follower atau like yang banyak di sosial media Anda, akun sosial media Anda, seperti itu ya. Tapi karena ini tujuannya adalah kita mempromosikan postingan Anda dan agar ya dapat branding dan juga dapat selling, ya kita bisa coba di post engagement aja, seperti itu. Contohnya seperti ini ya, iklan saya ini, Anda klik iklan saya di bagian campaign name ini, kemudian klik continue, seperti ini, tertampil iklan Anda, settingan targeting. Nah di sini kita bisa lihat kita sudah di tahap ad set. Di tahap ad set ini berarti kita mulai di tahap targeting market kita, seperti itu. Ya, di sini kita bisa langsung saja. Misalnya bisnis Anda adalah di targetingnya itu orang-orang Indonesia, Anda bisa klik pilih orang-orang Indonesia, seperti ini. Kemudian bisa targeting umur juga. Baik, agar lebih mudah saya contohkan seperti contoh tadi ya, jualan jaket tadi ya. Contohnya targetingnya orang Indonesia, seperti ini. Kemudian Anda bisa juga, karena jaket tadi berarti kan usia remaja sampai usia kurang lebih 45 ya, jaket dengan ukuran segitu ya, kurang lebih segitu, berarti kurang lebih ya 18 masih bisa masuk. Kemudian di sini Anda bisa set umur di umur 45. Seperti ini ya. Ya. Kemudian Anda bisa tentukan jika berdasarkan kasus tadi, jika jaket itu adalah jaket pria dan hanya jaket pria ya, jadi nggak bisa dipakai wanita, Anda bisa set di khusus untuk gender pria aja, seperti itu. Seperti ini. Kemudian kita bisa lihat di audience size ini. Dengan targeting orang lokasi Indonesia, kemudian umur dari 18 sampai 45, gendernya laki-laki, kita bisa lihat potensial reach-nya itu bisa menjangkau 68 juta orang di Indonesia dengan targeting ini. Nah, kemudian agar lebih spesifik lagi, Anda bisa tambahkan detail targeting. Detail targeting ini adalah orang yang relevan dengan produk atau bisnis yang Anda jalankan. Contohnya tadi kasusnya adalah jualan jaket, berarti saya mau targetkan orang-orang yang mencari jaket jean ya, berarti jaket jean itu Anda bisa klik ketikkan seperti ini, jaket seperti ini ya, jaket, kemudian klik, bisa diklik kalau sudah, kemudian jean seperti ini, jean, jeans. Nah dari sini sudah lebih spesifik lagi ya.
Kemudian Anda bisa targeting lebih spesifik lagi kalau Anda masih belum puas ya, biar lebih orang-orang yang Anda iklankan itu benar-benar orang yang benar-benar nyari jaket jeans tadi, contoh kasusnya present tadi, yaitu jualan jaket jeans. Anda bisa klik suggestion ini, saran, secara otomatis nanti Facebook akan menyarankan iklan Anda berdasarkan targeting ini ya berarti. Contohnya ini denim masih masuk ya, merek denim seperti ini. Kemudian ya left ya seperti ini. Nah, Anda sudah lihat berarti dari 69 juta tadi menjadi mengecil 11 juta orang ya. Nah, pertanyaannya apakah dengan potensial reach yang semakin mengecil, apakah iklan Anda malah jadi jangkauannya mengecil? Itu tidak begitu, karena semakin Anda targeting ini, kemudian targetingnya semakin spesifik, tentu di potensial reach-nya ini akan benar-benar iklan Anda akan tertampil di orang-orang yang membutuhkan produk Anda, seperti itu. Jadi jangan khawatir kalau di sini semakin kecil, ini malah justru iklan Anda itu tampil secara lebih bagus. Kemudian kita juga bisa lihat di sini estimate daily result ini, ya jangkauannya berarti sudah bisa menjangkau 32.000. Jadi ini jangkauan iklan bisa menjangkau 32.000 sampai 94.000 ya. Kemudian post engagementnya ini berarti interaksi ke iklan Anda itu bisa sekitar 2.200 sampai 6.400 interaksi seperti ini. Ya, kemudian di placement ini kita bisa klik, ini adalah setting iklan Anda akan ditampilkan di berbagai macam platform. Jadi Anda bisa kalau Anda ingin iklan di Facebook dan Instagram, Anda bisa pilih Facebook dan Instagram. Tapi kalau ingin Facebook aja atau Instagram aja, itu Anda bisa klik di manual placement ini. Kemudian Anda bisa pilih Facebook, ya Facebook, kemudian Instagram, APN Network, Messenger. Nah, ini Anda bisa tentukan sesuai selera. Nah, ini contohnya misalnya Anda ingin iklan di Facebook aja, Instagram ini Anda bisa hilangkan. Jadi iklan akan tampil di Facebook, tapi kalau ingin dua-duanya ya ini bisa dicentang kembali. Kemudian iklan juga bisa tampil di newsfeed itu di halaman timeline-nya. Kemudian di sini juga bisa tampil di stories, gitu. Facebook stories atau Instagram stories itu bisa. Ini bisa Anda setting juga seperti itu dan sebagainya ya. Ini bisa kita lihat di sini. Nah, berikutnya kita bisa setting budget atau daily anggaran hariannya di sini. Anda bisa set contoh tadi ya, kita punya budget 200.000 aja, berarti Anda bisa set budgetnya 20.000 seperti ini contohnya. Nah, tentu di reach ini akan semakin mengecil karena anggaran reach atau post reach-nya, jangkauan iklan Anda akan menyesuaikan dengan anggaran yang Anda set seperti itu. Tapi ya kalau di tahap awal masih coba-coba iklan, saya rasa masih nggak apa-apa, kita coba dulu di sini. Nanti kalau misalnya iklan ini sudah mulai bagus, Anda bisa tambahkan budget lagi per harinya, seperti itu bisa. Ya. Kemudian Anda bisa klik continue kalau sudah. Ya, di sini. Nah, di sini di tahap add ini Anda berarti sudah masuk ke bagaimana membuat konten untuk iklan Anda ya. Di sini Anda bisa klik, kalau Anda punya Instagram account, ini bisa klik Instagramnya seperti ini. Berarti nanti iklan akan terhubung di Facebook page sama Instagram. Kemudian di sini Anda bisa create ad berarti membuat baru iklan baru.
di sini. Kemudian tambahkan medianya juga di sini. Klik add itu langsung nambah media, kemudian isikan juga postingan jualan Anda. Kemudian tombol call to action ini di sini Anda bisa tambahkan learn more ini atau sebagainya sebagai tombol ajakan untuk berinteraksi ke iklan Anda seperti itu. Baik, itu kalau sudah nanti Anda bisa klik ini review dulu. Klik review sebelum klik confirm ya. Kalau sudah klik confirm ini nanti iklan sudah siap diiklankan. Tapi saran saya sebelum diklik confirm Anda harus klik lebih baik diklik review dulu untuk mereview iklan, settingan iklan sudah benar atau belum. Kalau sudah benar ya ini dari sini lokasinya, kemudian budget daily-nya, ad placement-nya dan sebagainya. Ini kalau sudah oke, klik confirm. Baik. Ini contoh kasus kalau kita mau iklan jaket. Misalnya Anda ingin saya kasih contoh kasus lagi ya. Misalnya produk tadi jaket, contohnya misalnya produk kosmetik ya, misalnya kosmetik. Berarti target ini adalah perempuan ya, produk kosmetik itu contohnya adalah Wardah ya, Wardah. Sama coba kalau teman-teman tahu produk kosmetik apa bisa tulis di komen ya. Ini saya coba iklankan dengan produk-produk kosmetik. Contohnya Pond's ya, L'Oreal. Ya, ini tertampil semua ya seperti ini. Nah ini berarti misalnya Anda bisnisnya kosmetik ini sudah sangat tertarget ya, seperti ini. Dengan usia remaja sampai 45 dan perempuan, terus targetingnya dengan brand-brand lama ini juga bisa. Ini kan brandnya kan nama-nama brandnya, itu bisa. Nanti kosmetik Anda bisa menjangkau orang-orang yang membutuhkan kosmetik Anda sesuai target iklan ini. Kunjungi sekarang www.idwebhost.com, jasa web hosting terbaik nomor 1 di Indonesia.